Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada dalam live mentoring keempat. Jadi sekarang langsung aja kita mulai ya, karena pesertanya sudah lumayan. Langsung aja kita mulai. Ya, bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, syukran teman-teman semua sudah berkumpul di sini dan terima kasih atas partisipasi antum semua. Di sini sebelumnya kita kan kemarin live mentoring bersama bintang tamu ya, Ustaz Muhammad Alfat, tapi
Nah, sekarang sendiri aja dengan Ana mau membahas beberapa materi sedikit aja tentang murojaah. Ya, murojaah efektif dengan teknik space repetition system yang ini biasanya digunakan dalam belajar bahasa gitu. Karena Ana kan memang backgroundnya bahasa, maka ini banyak Ana gunakan teknik ini. Ternyata pas diimplementasikan dalam Al-Quran gitu, ternyata bisa juga, bisa bekerja. Jadi alhamdulillah ini mungkin bisa membantu untuk teman-teman semua. Jadi mau Ana jabarkan sedikit yang mungkin bisa menjadi teknik baru dalam murojaah. Ya, pertama kita bahas dulu apa gunanya murojaah. Ya, kenapa murojaah itu penting dan kenapa kita membahasnya murojaah di sini. Nah, kenapa nggak membahas teknik menghafal gitu? Kenapa kita membahasnya malah murojaah, ya kan? Karena apa? Karena murojaah lebih penting daripada menghafal baru. Ya, murojaah itu lebih penting dan dia ruhnya dalam menghafal Quran. Jadi Anda nggak perlu panjang lebar dalam membahas bagaimana cara menghafal, bagaimana nggak perlu ya, karena menghafal itu insya Allah juga mudah. Jadi semua orang bisa. Mau kita dari manapun kita, background kita pasti bisa menghafal. Nah, yang jadi masalah, yang sering menjadi masalah di para penghafal yaitu murojaah. Bagaimana mereka mempertahankan hafalan Qur'annya itu, mempertahankan apa yang telah dihafal. Nah, ini yang ingin Ana jelaskan sekarang. Ya. Fadilah murojaah sebenarnya sudah dijelaskan. Nabi juga pernah menjelaskan dalam hadis, ya, bahwasanya Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta dalam ikatannya. Ya, la huwa asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Dia lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Jadi kata Nabi, ta'ahadu hadzal Quran. Jadi bersungguh-sungguh kita dalam Al-Quran ini, dalam mengulang-ulangnya terus. Juga kita diperintahkan oleh Nabi untuk membacanya siang, pagi, ya, hari dan malam hari. Ya. Fa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil-laili wan nahar. Zakara. Ketika dia membacanya ketika pagi, hari dan malam hari, zakara, dia akan mengingatnya. Fa idza lam yakun nasiya. Nah, jika dia tidak melaksanakan itu, maka akan lupa. Nah, jadi ini hukum asalnya. Hukum asal dalam Quran, ketika tidak dibaca dia lupa, ketika diulang-ulang dia insya Allah itu akan membantu dalam mempertahankan hafalan. Ya. Nah, ini insya Allah sudah cukup ya, 2 hadis ini Anda rasa sudah cukup untuk kita mencari fadilah dalam murojaah. Ya, kita sudah tahu bagaimana pentingnya murojaah dari sini. Ya, jadi perlu panjang lebar. Langsung Anda bahas tentang masalah teknisnya. Teknis metode ini. Apa itu SRS? Nah, apa itu SRS, Space Repetition System? Ini metode yang Anda pakai dalam belajar bahasa asing ya. Terus biasanya dipakai dalam bentuk flashcard, jadi kartu-kartu gitu. Dia mengikatnya dalam jangka waktu, space repetition system. Maka pengulangan itu dalam interval tertentu, ya, pengulangan sesuatu dalam interval tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Dan ini bisa digunakan untuk Quran. Nah, ini Ana akan jelaskan. Mungkin di apa ya? Kita berdua. Share screen. Apa? Nah, ini jelas ya, keluar ya gambarnya? Ada. Ya. Nah, ini yang digambar ini. Ya, yang digambar ini. Nah, yang digambar ini adalah diagram bentuk bagaimana murojaah tradisional, murojaah biasa. Nah, jadi misalnya ada orang punya hafalan 5 juz ya, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5.
Maka dia kalau misalnya dia murojaah dalam sehari sejuz, maka dalam 5 hari selesai kan? Hari ini juz 1, besok juz 2, besok juz 3, besok juz 4, besok juz 5. Atau kalau dia murojaah setengah juz, maka di sini dikali 2 berarti 10 hari dia selesai. Nah, gimana kalau hafalannya lebih banyak? Kalau hafalannya lebih banyak tentu lebih banyak lagi nanti diagramnya sampai bawah terus. Jadi ini memang sistem ini sudah banyak dipakai ya oleh ya mungkin santri-santri di pondok gitu kan. Nah ini sistem tradisional murojaah tradisional. Yang Anda bilang ya ini bagus ya, jadi ini nggak ada masalah. Hanya saja mungkin bagi orang-orang seperti Ana ya yang mungkin baru menghafal mungkin ini agak sulit untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena jumlahnya terlalu banyak. Nah, jumlahnya terlalu banyak. Enggak, apa Ustaz ini apa namanya? Suara terganggu nih sama teman. Ya, Mungkin di siapa? Ustaz, di mute Nah, ya mic-nya coba ya. Di Mic-nya kita summit aja itu hentikan dulu. siapa namanya tuh Ahi siapa? Nah, Suara nggak ya jelas. mic-nya kita di mute dulu. Jalan. Oke. Ya. Nah. Ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini kalau misalnya kita memurojaah dalam sehari setengah juz, maka dalam 10 hari selesai. Nah, ini dan tidak semua orang bisa setengah juz ya, apalagi sejuz dalam sehari. Nah, kita dengan sistem SRS ini yang kita inginkan jumlah murojaahnya lebih sedikit, lebih terfokus agar kita bisa ya lebih terfokus dan lebih leluasa dalam murojaahnya ini. Nah, ini diagram dalam murojaah SRS. Juz yang dihafal itu kita bagi dalam 5 bagian. Sehingga kita dapat dalam satu bagian 4 halaman. Ya, dalam satu bagian 4 halaman. 4 halaman ini ya, setiap bagian ini nanti diulang setiap 5 atau 7 hari. Nah, setiap 5 atau 7 hari. Bagaimana kita tahunya 5 atau 7 harinya? Kalau misalnya hafalannya baru dihafal atau hafalannya baru belum terlalu kuat, maka kita buat pengulangannya 5 hari. Nah, sehingga lebih cepat jangka waktunya, lebih sedikit jangka waktunya, maka pengulangannya juga akan lebih banyak. Tapi ini hanya 4 halaman. 4 halaman kan nggak banyak. 4 halaman mungkin kalau kita membaca mungkin kurang dari 20 menit malah. Atau lebih kurang dari 15 menit bisa. Jadi nggak terlalu memakan banyak waktu. Nah, sehingga kalau kita yang baru menghafal, ya kita yang baru punya hafalan baru, maka ini sangat cocok. Karena kita tentu jika memurojaah lebih banyak daripada 4 halaman, setengah juz atau sejuz atau bahkan beberapa juz, ini butuh pengalaman dan butuh kebiasaan. Nah, sementara kita di sini belum terbiasa. Kita belum terbiasa, maka kita gunakan sedikit-sedikit kita murojaahnya. Nah, sedikit-sedikit kita murojaahnya. 4 halaman ini dia tidak terikat, dia jadi bebas. Dia mau 3 halaman atau 2 halaman bebas. Nah, pokoknya sesuai kemampuan kita. Ya, dan sesuai waktu kita. Anda juga sering kalau misalnya lagi sibuk bener 2 halaman aja murojaah. 2 halaman aja. Nah, jadi tapi di setiap 5 hari atau 7 hari diulang gitu. Kalau misalnya sudah merasa agak kuat hafalannya, maka pengulangannya kita tambah. Pengulangannya kita tambah jadi 7 hari. Nah, setiap 7 hari. Nah, itu kalau sudah lumayan kuat hafalannya ya. Kalau misalnya kita masih baru, juznya misalnya kita baru selesai dari juz 1 misalnya, masuk ke juz 2. Maka juz 1 itu kita gunakan dalam pengulangan 5 hari. Baru karena kita baru menghafalnya. Biar apa? Biar pengulangannya lebih cepat. Biar pengulangannya lebih cepat sehingga bisa memperkuat hafalan kita. Nah, seperti ini aja sebenarnya tidak banyak, hanya 4 halaman. Nah, 4 halaman atau 3 halaman atau 2 halaman. Kalau 5 halaman bisa juga, 5 halaman bisa juga, tapi Ana lebih suka 4 halaman aja. 4 halaman aja sehingga kita nanti lebih enak ya di mushaf, jadi tinggal dua gitu ya. Satu muka. Jadi kan nggak terlalu, ya lebih enak lah caranya kita. Dan apa keunggulannya? Apa keunggulan program ini? Apa keunggulan teknik ini? Pertama tadi Ana bilang cocok untuk pemula.
Nah, cocok untuk pemula, kita-kita yang baru punya hafalan, cocok kita gunakan ini. Karena apa? Karena jumlahnya sedikit. Nah, jumlahnya sedikit. Kalau orang kan banyak, oh kamu harus memurojaah misalnya sejuz dalam sehari atau setengah juz. Nah, ini kan nggak semua orang yang bisa. Masa kita belum punya kebiasaan untuk murojaah tiba-tiba disuruh tilawah sejuz dalam sehari? Kan tentu nggak bisa seperti itu karena nggak ada yang instan. Ya, jadi butuh waktu, butuh proses. Nah, jadi kita di sini kita mengembangkan kebiasaan. Nah, mengembangkan kebiasaan sehingga dia lebih terfokus. Sedikit-sedikit seperti ini lebih terfokus murojaahnya. Lebih terfokus dan bisa dalam hanya beberapa jam. Mungkin nggak sampai setengah jam 4 halaman ini. Kalau mau benar-benar difokusin ya. Benar-benar misalnya diulang-ulang terus halamannya itu nggak sampai sejam, nggak sampai setengah jam. Nah, jadi lebih ringan lah jadinya kan secara psikologis lebih ringan ketimbang kita aku harus memurojaah sejuz misalnya. Tentu dia udah merasa wah berat nih sepertinya gitu. Berat gitu. Maka dia tidak sehingga dia ada kadang-kadang yang malah meninggalkan murojaah karena merasa berat secara psikologis. Nah, jadi ini kita mulainya pelan-pelan saja, pelan-pelan dan sedikit-sedikit. Seperti ini 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman. Dan kita butuh catatan ya, jadi dicatat, ditulis gitu. 4 halaman pertama. Nah, kalau 5 hari ke depan berarti tanggal berapa lagi kita ulangnya. Terus 5 hari ke depan tanggal berapa lagi ulangnya. Kita catat tanggal berapa ngulangnya. Atau kalau perlu buat alarm di HP. Ya. Jadi dia nggak sesuai juz ya. Jadi bisa kapan aja murojaah. Misalnya gini, kalau orang yang dengan teknik lama, dengan teknik tradisional, dia punya hafalan 10 juz misalnya. Hari ini memurojaah juz 1. Nah, kapan dia murojaah juz 1 lagi? Tentu ketika juz 10-nya selesai kan. Nah, malah itu bisa menjadi berapa hari itu. Nah, bisa jadi lebih dari 10 hari, lebih dari setengah bulan malah. Kalau misalnya dia memurojaah setengah juz. Tentu ini lama pengulangannya ke juz 1. Ya kan perlu beberapa hari. Dengan metode ini teknik SRS ini, nah dia pokoknya harus diulang dalam waktu 5 hari, ya gitu. Nah, jadi nggak perlu menunggu sudah harus selesai semua hafalannya baru ngulang dari awal lagi, nggak. Kalau SRS diulang setiap harinya, setiap 5 hari atau 7 hari, sesuai pilihan kita. Nah ini yang menjadi perbedaan antara dua teknik ini. Ya, itu tadi sesuai keunggulannya. Dan apa gunanya kita memakai ini? Apa kegunaannya memurojaah seperti tentu? Tadi kita mencoba untuk mempraktekkan apa yang Nabi perintahkan, yaitu terus kita membaca Quran dalam siang hari dan malam hari. Nah, ini hanya wasilah saja. Ini hanya wasilah saja untuk membantu bagaimana kita cara membagi waktu dalam Quran. Ya, karena 4 halaman ini insya Allah ringan. Kalaupun misalnya kita sibuk dan apapun, kita bagi jadi 2 halaman. Karena sering 2 halaman pagi atau 2 halaman nanti sore atau malam bebas. Yang penting dikerjakan dalam sehari apa yang kita harus kerjakan. Catatan akhir ya, kita sudah mau selesai. Catatan akhir, sempurna atau perfect ya, sempurna itu bukan tujuan kita. Jadi antum ketika murojaah terus merasakan adanya kekurangan gitu ya, merasakan adanya, aduh kok nggak hafal-hafal gitu ya, kok nggak nempel-nempel gitu, nggak usah khawatir. Ya, karena perfect bukan tujuan kita. Ya, kita di sini untuk apa? Untuk membangun kebiasaan baru. Nah, sama kita seperti punya kebiasaan ya, hobi dan lain-lain itu butuh waktu untuk membangunnya. Nah, ini sama, murojaah butuh waktu untuk kita membangun kebiasaan. Kalau kata-kata sesuai penelitian ya, Anda pernah baca, kita itu membangun kebiasaan baru itu dalam waktu 21 hari. Nah, 21 hari atau 3 pekan ya, 3 minggu atau 3 pekan. Nah, jadi dicoba kita dalam 3 pekan ke depan kita komitmen untuk setiap hari memurojaah 4 halaman gitu.
sesuai dengan teknik ini. Nah, itu nanti kalau sudah 21 hari ya, biasanya itu sudah makin gampang gitu, makin gampang untuk melaksanakan rutinitas baru yang kita baru bangun ini nanti lebih gampang terus. Jadi kita komitmen untuk beberapa 3 pekan ke depan kita benar-benar komitmen untuk coba kita bangun kebiasaan baru ini. Terus murojaah itu berlevel. Nah, murojaah itu dia ada level-levelnya, ada tingkatannya, ada martabatnya. Nah, ini kita mungkin baru-baru penghafal ya, penghafal baru, maka kita masih di level 1, yaitu apa? Level 1 murojaah adalah murojaah dengan melihat mushaf. Nah, jadi ketika kita murojaah nggak harus tutup mushaf, nggak harus. Karena murojaah itu berlevel. Level pertama murojaah adalah murojaah sambil melihat mushaf. Nah, ini nggak apa-apa. Ini nggak tercela ya, jadi boleh dan bagus, nggak masalah. Yang penting kita di sini agar apa? Pertama tadi, agar membangun kebiasaan baru. Kedua, agar minimal kita ada mengulang-ulang ayatnya. Walaupun sambil melihat mushaf. Nah, nanti kalau lama-lama sudah terbiasa, bisa nanti naik level. Level kedua murojaah adalah murojaah tanpa melihat mushaf. Nah, level kedua murojaah adalah tanpa melihat mushaf. Nah, ini nanti kita bisa murojaah. Ini biasanya dicapai ketika level 1 itu kita sudah benar-benar kita benar-benar kita di situ sudah banyak melaksanakannya. Nah, sudah sering kita melaksanakannya, sudah menjadi rutinitas baru, itu biasanya nanti naik ke level 2, yaitu apa? Memurojaah tanpa melihat mushaf. Nanti bebas, bisa sambil naik motor kita murojaah, sambil berkendara, sambil jalan. Nah, itu murojaah level kedua. Dan ketika kita sudah sampai mencapai level ini, dan semoga kita dimudahkan untuk mencapainya, bersyukur kita sudah mencapai ini. Karena apa? Karena ini akan mudah kita untuk mencapai ke level terakhir dari murojaah, yaitu apa? Kita level terakhir murojaah adalah membaca hafalan kita dalam sholat. Nah, dalam sholat malam, dalam sholat sunnah lain-lainnya, dan dalam karena kita mengimami jemaah juga, tentu ini butuh hafalan yang lebih kuat. Nah, maka murojaah level tertinggi adalah ketika kita membaca hafalan itu ketika sholat. Nah, ini yang kita inginkan. Sehingga kita nanti pas sholat membaca hafalan itu kita bisa berlezat-lezat di dalamnya. Nah, ini level tertinggi dalam murojaah. Kita baru di level 1 nih. Nah, dengan teknik ini kita ingin naik level dari murojaahnya. Pertama-tama nggak apa-apa, awal-awal mungkin belum terbiasa murojaah, maka nggak apa-apa sambil melihat mushaf. Sambil melihat mushaf, 4 halaman nggak masalah. Ya, nanti halaman pertama kita sambil melihat mushaf, terus boleh nanti sambil tutup mushafnya dibaca lagi. Kalau ada yang salah, lihat lagi. Nggak masalah ya, seperti itu. Terus kita ketika belum lancar, maka kita tetap semangat, nggak usah khawatir. Dan karena apa? Karena hafalan itu ya, karena kita murojaah di sini adalah tugas kita. Ya, murojaah itu adalah tugas kita. Lancar atau tidak lancar itu bukan tugas kita. Ya, itu bukan tugas kita. Itu murni karunia dari Allah. Allah akan memilih nanti, akan memberikan waktu yang terbaik. Kapan dia ini diberikan nikmat hafalan yang mungkin? Allah yang akan berikan. Kita di sini hanya murojaah saja. Ya, kalau antum sungguh-sungguh dalam murojaah, ikhlas dalam murojaah, insya Allah akan diberikan hafalan yang kuat. Nah, jadi kita tidak perlu memikirkan, aduh kapan ya hafalan aku kuat, kapan hafalan aku mungkin, nggak perlu. Ya, yang penting kita murojaah aja setiap hari, itu insya Allah sudah mencukupi buat kita. Ya, selebihnya dari itu kita tidak ada kewajiban lagi. Dan penyakit yang sering dialami oleh penghafal-penghafal adalah mereka murojaah ketika lancar. Nah, harusnya kebalik ya. Harusnya kita murojaah ketika hafalan itu tidak lancar. Ketika hafalan itu tidak lancar, baru kita benar-benar semangat dalam menghafal. Nah, jadi jangan lancar dulu baru murojaah, tapi murojaah lah biar lancar. Nah, jangan kebalik ya.
Jangan lancar dulu baru murojaah, tapi apa? Murojaah biar lancar. Kalau hafalnya nggak lancar ya di murojaah, jangan didiemin aja. Karena kita pengennya yang lancar aja di murojaah kan, harusnya kebalik. Harusnya yang nggak lancar itu justru kita murojaah. Nah ini saja mungkin dari Ana. Nah nggak ya nanti ini kan direkam, jadi nanti kalau misalnya bisa nanti dilihat lagi, ditonton lagi. Sekarang mungkin untuk pertanyaan ya, tulis aja di chat ini untuk pertanyaannya. Ya kalau mau buat pertanyaan, tulis di chatnya. Ya sekarang sesi untuk bertanya. Boleh kalau mau bertanya nanti tulis di chat. Afwan Ustadz, tadi telat. Semua murojaahnya dibagi di waktu sholat. Oh enggak. Ini yang 4 halaman itu dalam sehari. Ya, dalam sehari 4 halaman. Kalau waktu sholat susah. Ya. Kalau waktu sholat aja kita murojaah itu susah ya. Karena mungkin kalau apalagi sholat wajib ya. Sholat wajib kan enggak terlalu lama ya. Jadi tentu bukan pas waktu sholat. Ini ada cerita menarik ya. Cerita menarik. Ada salah satu ulama kita, ya ya beliau memang terkenal dalam masalah qiraah. Nah, dia punya guru, ya beliau punya guru dan beliau bersaksi bahwasanya gurunya itu nggak pernah melihat dia nggak pernah melihat gurunya itu megang mushaf gitu, megang mushaf untuk murojaah, ya megang mushaf untuk murojaah. Ternyata usut punya usut, ketika ditelusuri rupanya gurunya ini memurojaah pas waktu sholat malam saja. Nah ini tadi kembali ke bahasan kita murojaah level terakhir. Murojaah level tertinggi adalah membaca hafalan ketika sholat. Nah gurunya ini membaca hafalannya pas sholat malam saja. Sehingga dia ketika di siang hari dia bebas. Dia mau berniaga, dia mau ngajar, bebas. Karena udah murojaah, jadi udah nyaman. Nah ini tadi yang kita inginkan. Murojaah level tertinggi. Pas sholat sunnah. Ya. Kalau untuk sholat wajib susah ya untuk diimplementasikan seperti ini. Ya, tapi ini jadi jelas ya ini bukan dibagi di waktu sholat, bukan. Ini dibagi 5 sehari 4 halaman gitu. Ya, dan yang 4 halaman ini harus diulang dalam waktu 5 hari atau 7 hari. 5 hari kalau misalnya hafalannya belum terlalu kuat, 7 hari kalau sudah kuat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau nanya, ini dari Pak Firman ya, mau nanya 4 halaman itu termasuk hifdz jadid, mana pendengar? Kalau ini ke hafalan ini murojaah ini untuk hafalan lama ya, untuk hafalan lama. Kalau untuk hafalan baru, ya hafalan baru itu misalnya hari ini kita menyetor sehalaman misalnya, maka yang sehalaman itu harus kita ulang dalam sepekan. Nah ini yang namanya murojaah qoribah. Nah, yang baru kita store itu kita ulang-ulang terus setiap hari dalam waktu 7 hari ke depan. Ini akan membuat hafalan kita yang baru kita hafalkan ini, yang baru kita storekan ini menjadi hafalan jangka panjang. Nah, karena di otak kita itu punya dua ruang jangka pendek dan ruang jangka panjang. Memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang baru antum store itu masih di jangka pendek. Nah, jadi itu bisa hilang seketika. Nah, gimana caranya untuk kita pindahkan ke jangka panjang dengan murojaah qoribah itu? Ya, dengan murojaah qoribah itu. Langsung saja ke soal berikutnya. Ya, 4 halaman 1 hari. 4 halaman 1 hari. Apakah perlu murojaah dengan membaca ayatnya? Maksudnya gimana membaca ayatnya?
Membaca ayat. Iya, kita baca ayatnya. Gimana lagi caranya? Kita baca ayatnya untuk murojaah. Sebenarnya bagaimana cara supaya kita istiqomah dalam menghafal dan murojaah? Nah, kalau dalam menghafal tentu kita cari motivasi ya, cari motivasi, kita ikhlas, kita cari hadis-hadis apa keutamaan orang menghafal Quran banyak. Jelaskan. Coba antum nanti cari aja sendiri. Kalau untuk istiqomah dalam murojaah, coba dikit-dikit murojaah. Seperti ini, 4 halaman. Rutinkan aja 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman terus. Nah, karena sudah sering ya anak-anak bahas bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang sedikit tapi continue, sedikit tapi dawam. Nah, ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apapun itu, dalam masalah apapun. Kita jalankan sedikit tapi konsisten. Ya. Oh ya, maksudnya membaca terjemah. Nggak usah ya terjemahnya, boleh dibaca untuk tadabbur saja boleh, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita baca tilawah gitu ya kita baca Arabnya saja. Setelah selesai membaca mungkin boleh nanti sambil melihat terjemahnya, nggak masalah untuk tadabbur juga. Nah, kalau orang yang sudah bisa bahasa Arab, maka dia bisa sambil murojaah sambil tadabbur. Nah, ini dari Ahmad Jufrianto, saya menghafal baru dan menyetor 5 ayat setiap hari Ustaz, tapi hafalnya cuma ketika setoran. Nah ini, hafalnya cuma ketika setoran, setelah 1 atau 2 jam dari setoran sudah lupa lagi biasanya. Ini coba antum baca di PDF modul panduan dasar, Ana sudah jelaskan tentang masalah maklumat penting sebelum menyetorkan hafalan. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya yang Anda bilang tadi ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Antum lupa lagi 1-2 jam dari setoran itu karena hafalan itu baru di memori jangka pendek. Antum harus ulang-ulang terus dalam waktu 7 hari ke depan ketika habis di store itu. Nah, itulah yang akan membuat kita hafalannya ke memori jangka panjang. Kalau di memori jangka panjang bisa lupa nggak? Bisa lupa, tapi bisa nanti di-recall kembali atau kita kembalikan lagi bisa. Ya, jadi itu caranya. Coba dibaca ya modul PDF panduan dasarnya. Maklumat penting sebelum menyetorkan hafalan ya ke Ahmad Jufrianto. Langkah-langkah untuk tidak terlalu megang HP apa saja karena itu salah satu faktor teman-teman tidak fokus murojaah menghafal. Ya, megang HP tentu HP kan mubah ya, hukumnya mubah. Kalau misalnya kita kecanduan HP gitu kan, kecanduan gadget, susah untuk megang mushaf ya. Tidak semangat ketika megang mushaf. Coba murojaah lewat HP aja, nggak masalah. Coba murojaah lewat HP, download aplikasi Quran di HP gitu ya. Murojaah dari HP aja. Nah, ini akan lebih ringan secara psikologis. Akan lebih ringan kita melihatnya. Jadi nggak masalah. Murojaah dari HP aja boleh. Ya boleh. Tentu lebih utama dari mushaf ya. Tentu lebih utama dari mushaf. Tapi kalau kita misalnya kecanduan HP, kan susah ya. Susah untuk megang mushaf, susah untuk lepas dari HP, maka murojaah dari HP aja. Biar senang kitanya juga. Kadang mushafnya lupa bawa, ganti pakai HP. Pengaruh nggak Ustadz buat hafalan? Kalau untuk menghafal baru, kita tentu inginnya mushafnya 1 saja ya. Tapi ini bukan aturan yang harus wajib, enggak. Jadi bebas, nggak apa-apa pakai HP. Ya. Kalau ngaruh sih ya ngaruhnya tapi nggak terlalu signifikan ya. Karena kalau misalnya kita pakai mushaf, kita tahu kan di mana letaknya. Ada 2 muka. Kalau di HP kan hanya 1 muka saja, 1 halaman saja yang kita lihat. Itu saja. Apakah metode murojaah ini dapat diterapkan bagi anak-anak kelas 1 SD yang mereka belum dapat murojaah mandiri dengan membaca langsung di Quran? Nah, Ana belum pernah ya menerapkan ini mungkin ke anak-anak yang kecil. Tapi kalau bisa ya bisa. Tapi dikurangin aja jumlahnya. Dikurangin aja jumlahnya, jadi kalau nggak 4 halaman ya 2 halaman. Kalau misalnya juz 30 aja misalnya, maka mungkin sesurat aja, 1 surat aja. Nggak masalah. Jadi kita kecilkan lagi targetnya untuk anak kecil.
kita sedikitkan lagi targetnya. Ya, alih-alih dari 4 halaman mungkin bisa jadi 2 halaman atau malah 1 surat saja, nggak masalah. Yang penting apa yang dimurojaah itu harus diulang-ulang terus dalam 5 hari atau 7 hari. Ya, itu saja. Oke, sebentar lagi udah mau limit, ini meetingnya udah mau tutup, jadi mungkin Anda sudahi saja. Dan semoga bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Nanti bisa ditonton lagi ya rekamannya, biar lebih jelas. Bolehkah minta PDF-nya? Itu PDF-nya yang ini, yang antum, kan antum ketika pertama kali mendaftar itu diberikan PDF ya sama adminnya. Nah itu nanti itu PDF-nya. Makanya ketika pertama kali mendaftar kan disimak PDF-nya. Ya. Oke, mungkin ini aja dari Ana, dan Ana minta maaf kalau ada misalnya kesalahan dalam kata, dan semoga bisa dipraktekkan dan semoga dimudahkan kita semua dalam murojaah. Nah, ini tugas kita sebagai penghafal untuk terus membaca Quran. Maka doa yang harus kita perbanyak ya, doa yang harus kita perbanyak. Allahumma rzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Nah, ya Allah berikanlah aku rezeki. Nah, berikan aku rezeki untuk apa? Membaca Quran, tilawahnya ana al-laili wa atrafan nahar. Di malam hari dan di siang hari. Karena siapa yang paling banyak membaca Quran, dialah yang akan sukses dalam menghafal. Ya, itu saja. Akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.